Salam sejahtera, sahabat GKI. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Berkhauser Benget Tambunan dari GKI Ampera. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, adalah sukacita yang besar bagi kami setiap kali kami merenungkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah jalan kehidupan bagi kami, penghiburan, bahkan juga kekuatan untuk kami boleh melanjutkan hidup kami dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi mata hati kami untuk memahami firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 122 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini berjudul Sukacita ke Rumah Tuhan. Sahabat GKI, beberapa waktu yang lalu seorang teman saya mengajak untuk bertemu. Dia mengajak untuk ngopi bareng supaya tidak oleng katanya. Betapa senangnya saya menerima ajakan itu. Terlebih lagi begitu melihat kafe tempat kami ngopi begitu cozy dan luar biasa. Wah, enak juga ya kalau diajak ngopi setiap hari, kata teman saya yang lain. Sahabat GKI, sebuah ajakan tentu memiliki daya tarik tersendiri, bukan? Bila mana ajakan itu menarik hati kita, maka tentu kita akan bersedia. Namun sebaliknya, bila mana ajakan itu kurang menarik, bisa jadi kita pun menolaknya. Tetapi bagaimana, saudara, bila kita diajak untuk pergi ke rumah Tuhan? Apakah rumah Tuhan atau gereja masih memiliki daya tarik bagi kehidupan saudara? Sahabat GKI, Raja Daud menuliskan sukacitanya dalam Mazmur 122 ayat yang pertama ini sebagai sebuah nyanyian yang mengungkapkan isi hatinya. Tatkala seorang mengajaknya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah istilah yang seringkali merujuk pada kemah suci, bait suci, atau juga tempat ibadah. Dalam hal ini, saudara, ada 3 sukacita bagi Raja Daud untuk pergi ke rumah Tuhan. Hal yang pertama, Daud bersukacita karena rumah Tuhan baginya adalah tempat perteduhan atau sebuah proteksi. Sebuah perhentian dan perlindungan di tengah badai kehidupan yang melanda dirinya. Saat dirinya dikejar-kejar oleh musuh, ia datang, ia masuk ke rumah Tuhan. Dan ia mendapatkan pertolongan, kehidupan, serta keselamatan di sana. Terlebih lagi saat pikirannya sedang kalut, bahkan ada dalam situasi yang terdesak. Sukacita yang kedua, saudara, adalah Raja Daud pun merasakan kemurahan dari pertolongan dan keselamatan Tuhan. Ini sebuah blessing. Berkali-kali dirinya beroleh keselamatan, beroleh pertolongan, beroleh berkat. Dan sukacita yang ketiga, saudara, adalah di rumah Tuhan. Raja Daud pun merasakan hubungan yang dekat dengan Allah tanpa batas yang terselubung. Intimacy. Daud melihat rumah Tuhan bukan sebagai sebuah tempat semata, melainkan sebuah situasi penerimaan, bahkan suasana hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur atas semua perbuatan-perbuatan dan kebaikan Tuhan. Mulai dari perlindungan, pemeliharaan, bahkan pertolongannya. Itulah sebabnya pada bagian yang lain, Daud pun mengungkapkan isi hatinya. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Saudara, bila Raja Daud merasakan semuanya itu, tetapi masihkah ajakan pergi ke rumah Tuhan menjadi relevan dalam kehidupan kita? Apa arti rumah Tuhan bagi saudara? Masih adakah sukacita pada diri kita
saat kita pergi ke rumah Tuhan? Ataukah telah menjadi hambar karena rutinitas kita selama ini? Atau tugas pelayanan semata-mata? Masihkah rumah Tuhan menjadi berarti di tengah banyaknya tawaran beribadah baik di mal ataupun hotel? Berkaca dari kondisi kehidupan bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, ajakan pergi ke rumah Tuhan masih sangat relevan. Rumah Tuhan menjadi tempat perteduhan bagi setiap kita yang mengalami keletih lesuan, bahkan berbeban berat. Rumah Tuhan menjadi tempat kita diterima di dalam segala kekurangan, keterbatasan, bahkan kegagalan hidup kita. Rumah Tuhan pun menjadi tempat perjumpaan dengan Allah yang hidup, Allah yang rahmani, Allah yang turut merasakan pergumulan-pergumulan kita. Rumah Tuhan menjadi tempat perjumpaan bagi saudara-saudara kita seiman. Dan dalam rumah Tuhan, kita didengarkan saat berdoa, saat melakukan permohonan, saat mengungkapkan ratap tangis atau juga kegetiran hidup. Sekaligus rumah Tuhan menjadi tempat bagi kita menerima sabda Tuhan sebagai kekuatan, penghiburan, bahkan juga pertolongan hari demi hari. Saudara terkasih, bagaimanapun kehidupan kita saat ini, mari kita tetap ada dalam sukacita untuk pergi ke rumah Tuhan. Mari kita ajak teman, sahabat, bahkan keluarga kita. Pengalaman pergi ke rumah Tuhan adalah pengalaman iman. Sukacita seseorang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sahabat GKI, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa sukacitanya kami diajak untuk datang ke rumah Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami beroleh segala sesuatu yang kami rindukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam rumah-Mu ada proteksi, ada berkat, bahkan juga ada relasi yang kuat, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Bapa yang kudus, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, biarlah kami boleh melihat ajakan pergi ke rumah Tuhan adalah jalan keluar dari segala kebuntuan hidup kami. Karena itu, biarlah kami senantiasa mengingat akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak pernah menjadi orang-orang yang berputus asa dan kehilangan pengharapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Sahabat GKI, tetaplah hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.